Maksudnya gini loh, bukannya maksudnya untuk menceritakan kejelekan rumah tangga orang kan. Cuman kan lu udah tetangga gue, lu setiap hari datang ke sini. Gue yakin lu udah ngerti lah gue orangnya seperti apa. Wendy, lu dengerin gue dong. Enggak, gue tuh gini, gue kan udah 5 tahun menikah sama suami gue kan ya. Gue tuh tidak maksudnya tidak, gue tuh sangat bersyukur. Gue sangat bersyukur punya suami kayak dia. Cuman kayaknya ada beberapa hal yang gue tuh sangat tidak ngerti gitu loh. Kenapa sih dia tuh mesti begini, kenapa sih dia mesti begitu. Padahal maksudnya gue, lu dengerin gue. Padahal maksudnya kan ketika kita menikah, kita membina sebuah hubungan yang baru. Itu kan pasti ada komitmen-komitmen yang memang sudah kita bicarakan kan satu sama lain. Cuman masalahnya gue gak ngerti kenapa sih laki-laki itu gak bisa stick sama komitmennya. Ketika misalnya gini ya, Ketika misalnya memang dia bilang kalau memang dia nggak sanggup, kenapa dia nggak ngomong aja? Lu pikir lu bikin gue freeze, gue nggak bisa ngoceh? Gue cuma pengen kasih tahu apa yang gue rasakan dalam hati yang paling dalam. Kalau gue tuh sebenarnya pemirsa, ini adalah sebuah hal yang terjadi di dunia, terutama. Lu komentar aja lo. Di dunia wanita maksud saya. Curahan lu laki-laki, curahan hati seorang wanita di mana para wanita sering banget bermanis-manis di depan sang pria, tetapi begitu di belakangnya keluarlah kata-kata dan kalimat-kalimat yang memojokkan kaum pria. Gak usah lu pada begitu, gue tahu. Semua masalah rumah tangga diceritakan ke teman-temannya, ke keluarganya, ke mertuanya. Nggak usah komentar. Lu nunjuk-nunjuk orang, lu juga begitu pasti. Itu sebuah hal yang kadang-kadang membuat kita sebagai kaum pria miris. Kalau memang mau sayang, silakan sayang. Kalau memang lagian lu, makanya gue suruh dia udah tahu gue freeze, masih aja tuh mulut ngoceh. Dasar lu, emang tukang handphone lu. Dan sekarang kita akan mendengarkan curahan hati wanita. Wanita yang mungkin kalian sudah tahu siapa, tapi untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini. Halo pemirsa Basa Basi, tentu tidak asing lagi dengan Dian Ayu Lestari. Seorang artis dan pembawa berita di salah satu stasiun TV swasta ini merupakan kandidat Miss Indonesia 2007. Pada 8 Juli 2012, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, Ayu resmi menjadi istri komedian dan presenter Ananda Omes. Kebahagiaan mereka pun tidak dapat ditutupi setelah Ayu melahirkan buah cintanya yang pertama pada 23 April 2013 dan diberi nama Betari Embun Anandayu. Itu tadi seorang wanita Pak Wendy, cantik. lu pikir nggak capek gue dari tadi acting kayak gitu? Mendingan lu matiin aja gue sekalian. Beneran ya? Jangan. Ih, capek tau. Mendingan lu suruh gue diem sekalian. Susah soalnya. Gini-gini lu pikir nggak capek? Play. Oke. Tapi Rewind. beneran deh. Gak apa, kamu apa capek pak? Tapi bener loh yang namanya laki-laki ya. Nih coba di sini siapa yang sudah menikah saya tanya? Menikah bukan menikmati. Lo cuma menikmati doang. Enggak. Tapi gue setuju sama bintang tamu yang tadi udah lo kasih tau, dia pasti setuju namanya laki-laki. Nggak tahu kenapa udah lama pernikahannya tapi selalu masalahnya itu lagi. Karena Lah laki-laki sama laki-laki juga pasti mikirnya gitu. Wanita kalau yang dibahas masalahnya itu lagi. Di mana proses belajarnya? Coba kita tanya, ayo. Sekolah, ayo sekolah. Bukan gitu cara panggil bintang tamu. Ayo, main yuk. Silakan masuk. Ayo. Waalaikumsalam. Ibu satu anak gayanya masih keren aja sih Yu. Lu kok kurus banget sih, lu stres sama pernikahan lu ya Yu? Enggak lah, enggak. Jadi selalu skeptis sih sama pernikahan orang. Skeptis apaan sih? Ibu silakan duduk. Di mana? Coba kita tanya dulu, udah berapa tahun menikah? 15 tahun. Hah? Enggak lah, enggak 15 tahun. Percaya lagi. Enggak, baru mau 3 berarti. Mau 3. Oh baru mau 3 tahun. Baru mau 3 tahun. Nah sekarang gini, ini gue cuma sharing ya. Sekali lagi lu jangan mikir kalau gue curhat. Terserah lu deh. Kan ya gini, suami gue itu kan gue ngerasa dia tuh kayak kurang romantis gitu, kayak nggak pernah kayak bilang kamu cantik ya, aku sayang kamu manis ya, kamu tuh istri yang pinter. Gue tuh nggak pernah dapet puji-pujian seperti itu. Karena mungkin lu nggak begitu. Mungkin dia jujur kan? Iya. Coba. Maksudnya? Kalau gitu sih.
Oke. Enggak, tapi kan bisa aja memang suami gue mungkin bukan tipe cowok yang memuji. Gue yakin dalam hatinya dia muji gue. Oh. Nih cewek overconfident, ntar lama-lama overdosis lihat aja. Nggak, pertanyaan lu apa maksudnya? Ya apakah, makanya gue mau tahu Omes kayak gitu enggak? Kalau Omes kayak gitu kan berarti emang semua laki-laki sama aja. Omes termasuk yang sering muji awalnya waktu pacaran awal-awal ya. Suka ngasihin bunga, suka bilang kamu cantik apa-apa. Justru gue gak suka. Hah? Risih gitu, kayak apa sih, lebay gitu. Kadang tuh suka ngasihin SMS apa gitu. Zaman dia masih suka BBM gitu kan. Isinya apalah. Apaan sih? Gue gitu doang karena gak suka. Gak suka dia, makanya Omes kan sering cerita. Gue tuh kadang-kadang sebel sama bini gue puji cantik, gue puji manis, dia tuh gak suka. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang gantian bini gue yang bilang, Omes kamu manis deh, kamu cantik deh. Pantesan Omes makin ngondek, makin kesini. Gak, dia mungkin Makin jadi. Kenapa lu gak sukanya, kenapa? Kan cewek suka dipuji. Nggak tahu, kalau gue sih beda. Emang nggak suka? Risih aja, ngerasa risih. Menurut gue itu kadang apa sih Peres. Lebay. ya kayak peres gitu kali ya. Kalaupun iya mungkin cara ngungkapinnya nggak perlu seperti itu kali, dengan cara yang lain kayak gitu. Cara lain yang menurut lu standarisasi lu gimana sih kalau muji lu? Muji itu bukan berarti harus dipuji, maksudnya gue tuh lebih suka dihargai. Jadi misalkan Gitu. Ayu kamu 5.000 deh gitu. Gak gitu juga. Ya katanya minta dihargain. Gak gitu juga. Ya gue kasih goceng. Terus saya, orang kalau lahir di gelondok begini nih, apa-apa dihargain semua. Ya apa dong maksudnya? Dihargain tuh gimana? Dihargain apa yang Perempuan juga gitu sih, maunya dihargain tapi gak spesifik. Emang gitu. gimana ya cara ngejelasin? Pokoknya Tuh, dihargai bingung juga kan? itu apa yang kita lakukan itu tidak dianggap sepele gitu. Hal kecil aja, hal kecil apapun itu gitu dihargai. Contoh. Kalau sekarang nih yang terdekat aja ya, ketika gue ngurusin anak lah gitu. Apa ya, kayak gue udah capek seharian nih ngurusin anak, even gue lagi nggak kerja, tapi kan di rumah ngurusin anak itu termasuk capek loh, itu Iya, capek iya, banget iya. gitu kan. Udah mulai nyereces nih, curhat nih. Oke. Tahan dulu. Ya tahan dulu. Ini jawabannya kayak menarik. Omes siap-siap, kuping kamu panas dan uang. Karena Ayu akan membuka semuanya di sini, tapi nanti Betul sekali. kita nanti balik lagi tetap di basa-basi, bahas sih. Ada cinta yang ku rasakan saat bertatap dalam canda. Sekarang adalah saatnya para istri mencurahkan isi hatinya. Curhatan hati seorang istri. Ya. Lebih tepatnya seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi kan Ayu udah bilang dia nggak suka dipuji dengan cantik, kamu apalah kayak Iis Dahlia ya. Tapi kamu lebih suka kalau dihargai. Seperti tadi ketika mengurus anak. Iya. Nah itu belum kelar tuh. Ngurus anak tuh gini, Udah capek, udah kuyup. udah capek gitu. Maksud gue bukan gue nggak mau ngurusin dia juga enggak, cuman at least ketika anak itu lagi rewel, gue butuh bantuan dong pastinya. Iya. Aktif. Tag team, iya bener. Ya istilahnya bikin bareng, ngurus juga bareng lah. Ember, gitu kan. bener. Jadi, jadi meskipun di rumah itu banyak orang gitu, tapi kalau buat gue lebih butuh lu nih sebagai sosok bapak yang apalagi termasuk jarang di rumah. Sering di rumah pun mungkin waktunya nggak ketemu. Iya. Ketika bapaknya di rumah, Embun udah tidur, udah malam. Ketika bapaknya masih tidur nih pagi-pagi, Embunnya udah bangun aktivitas. Ketika bapaknya bangun, bapaknya langsung berangkat lagi gitu kan. Jadi sebenarnya jam mainnya itu sangat mungkin bisa dihitung lah gitu kan. Jadi ketika ada waktu kosong di rumah, coba dong untuk manfaatin ini waktu gue untuk gue kenalan sama anak gue, kenali anak lo gitu. Harapan gue sih, gue tuh lebih ke situ karena sebelum punya anak tuh terus terang gue masih merasa tidak ada masalah karena gue masih menikmati yang kayaknya gue sendiri, dia sendiri. Ketika di rumah ketemu ya kita kayak pacaran aja gitu kan. Tapi ketika punya anak nih kayaknya gue ngerasa udah mulai harus ada yang diubah nih kebiasaan ini gitu. Nggak bisa lagi kita cuek-cuekan kayak gitu sih. Tapi sekarang berjalannya sudah seperti yang Ayu harapkan atau masih? Masih proses kali Masih ya. proses. Aku pun juga harus menyadari dia juga proses karena kan dia ya itu tadi balik lagi waktu ketemu dengan embunnya itu sebentar. Jadi mungkin rasa pekanya dia itu juga belum maksimal gitu kan. Tapi mungkin nggak, maksudnya gini, gara-gara kita sebagai perempuan berkaca, ini karena kesalahan kita juga karena kita tidak mengkomunikasikan kepada suami, aku tuh maunya kamu gini. Itu sih paling benar sih. Jadi salahnya aku tipe orang yang lu harus peka.
Sedangkan Bukan salah kamu sih, semua perempuan pengennya gitu sih, Mungkin pengennya ya, suaminya mungkin peka pada- gitu ya. Bener. Wanita Nah. itu maunya dimengerti tapi nggak tahu cara menyampaikan. Nah, sedangkan laki gue, sedangkan si Omes itu pengennya ya lu kasih tahu gue mesti ngapain. Gue kan pengen belajar tapi gue harus tahu gue ngapain. Gue takutnya salah gitu. Karena gue kalau kayak gue ngapain, buntutnya gue salah juga. Gue gini gue salah gitu. Jadi dia tuh serba salah lah intinya. Nah di situ tuh yang dibutuhin sebenarnya ternyata memang komunikasi nih pada akhirnya. Iya jalan. benar. Tapi kalau menurut gua kalau Mes merasa serba salah wajar lah. Kenapa? Daripada dia merasa serba 5.000 kan murah banget. Udah mulai keluar. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau ada gak sih hal yang membuat kamu bete dari komentar-komentar Omes tuh biasanya hal apa? Kamu ngerasa bete ketika dia komentar apa sih? Bete, karena komentar sih. Kalau komentar nggak kelakuan. Kelakuan deh. Kayak kucing garong mungkin kelakuannya atau gimana gitu. Kelakuan dia atau kelakuan hampir kamu? nggak ada sih kayaknya kalau Pasti ada. nggak Setiap tahu ya pasangan tuh sedang pasti berusaha ada. diingat apa ya. Kayak misalnya nih, bukan gue curhat lagi deh. Nggak apa-apa deh, mumpung laki gue nonton. Sebentar, Misalnya, mumpung siapa nonton? laki gue nonton. Nggak kerja. Kenapa? Laki Kan lu ada nggak TV, kerja. Oh, ada TV. Pak. Terus Jadi gini misalnya kayak gue lagi ngomong, terus Ya. dia fokus aja sama handphonenya. Oh iya. Itu tuh nyebelin banget tau gak sih? Iya. Balik lagi ke anak jadinya. Jadi ada hal itu berarti bukan komentar kali ya. Tindakan yang gue nggak suka, perilaku bikin bete. nggak masalah. Ya itulah sama gadget mungkin. Oh sama kalau dia mandi, astagfirullah. Kenapa kalau dia Kenapa mandi? kalau dia Coba mandi? ceritakan ke kita. kalau gua kan nggak pakai baju, dia pakai baju ya? Sama, pakai baju juga. Hah, Bapak mending gak pakai baju? Nggak pakai. Coba praktekin. Hey. Bisa Apa mandi? 1,5 jam, gue bingung. Dia ngapain di kamar mandi Sebentar, 1 sorry. jam setengah? Omes yang kulitnya putih banget, lebih putih daripada cewek, mandinya 1,5 jam. Itu Kan bukan dia udah mandi. nggak ada daki. Kalau gua banyak daki gitu, banyak yang dibersihin. Dan ternyata itu bukan mandi. Jadi dia nongkrong buat storan itu tuh sambil baca, sambil mainin gadget itu bisa 1 jam 15 menit. Mandinya mah cuma 10 menit. Gila sih Omes, lu gua banget Mes. Lu juga aja sama. kan ternyata emang iya. Tapi mungkin nggak dia melakukan itu karena dia menganggap WC itu adalah me time-nya dia. Iya emang. Nah kan ketika itu ya udahlah itu me time-nya dia. Nah tapi ketika kita sedang ngumpul di bertiga nih, anaknya lagi di situ main, akunya lagi makan nih, anak itu jadi ini anak kok dicuekin sih bapaknya di situ malah mainan gadget Nah. gitu. Nah di situ yang bikin gue bete banget. Itu yang harus dirubah. Itu yang harus berkali-kali diingatin. Tapi sebenarnya apa yang dialami sama Ayu itu menurut gue adalah masalah-masalah klasik yang juga dialami sama setiap pasangan Pasti. gitu kan. Pasti. Setelah 3 tahun menikah mulailah muncul masalah-masalah. Nah gue pengen tahu nih sama pasangan yang satu ini, bukan pasangan sih karena yang datang ceweknya doang. Iya. Bisa terbilang baru, dia nikah berapa bulan? Bulan apa sih kemarin dia nikah? belum setahun. Belum setahun lah, belum ada 6 bulan juga. Desember. Kita pengen lihat seperti apakah mereka. Saksikan dulu tayangan berikut ini. Halo pemirsa Basa-Basi, siapa yang tidak kenal dengan Gracia Indri, artis cantik yang sudah mengawali karirnya pada usia 10 tahun ini? Merupakan anak sulung dari 2 bersaudara, Gracia yang selalu mendapatkan peran menjadi sosok antagonis, bertanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Gracia yang hidupnya tidak pantang menyerah dan selalu bekerja keras, akhirnya resmi menjadi istri seorang musisi ternama yaitu David Noah. Gracia dan David melangsungkan pernikahannya pada 28 Desember 2014 di kota Bandung. Langsung aja yuk kita sambut, ini dia Nyonya David Noah. Pengantin baru segeran kayaknya ya. Sebentar. Gue istri, Bu. Nyonya David Noah ya kan istri. Dia bilang gue fansnya Noah. Kan maksudnya. Sebentar. Kurang ajar ya, siapa yang ngomong sahabat Noah? Itu ya penunggu rumah sini lah, Ini siapa bukan lagi? fansnya Noah. Ini grupisnya. Kok lu nyetrum sih? Lu nyetrum. Pengantin baru ada setrumnya loh. Ibu duduk, turun. Saya takut nyetrum lagi. Ibu, tunggu sebentar. Ini kenapa? Saya tidak hamil, Bu. Kok ibu tahu sih saya mau nanya itu? Saya tidak hamil. Tapi ibu demplon. iya dong. Kami juga pengantin baru harus didemplon, Bu, setiap harinya. Oh gitu. Oh, Saya soalnya- istri ya, Bu ya. Istri, ya saya tahu istri. Apa kabar? Banyak
Banyak orang yang masih tidak percaya walaupun berulang kali Bapak kita nggak boleh lihat. gitu, Pak. Enggak, emang banyak masih orang yang belum percaya. Kalau dia istrinya David. Iya. Ini kan tetangga pada nanya semua nggak percaya. Jadi ibu salah ngundang orang. Sini, sini. Tuhan ngambek. Cuma bukan sih. Iya. Sebentar, Wendy. Enggak. Bentar dulu. Bentar. Ini kesalahan bukan di kita tapi di kreatif. Mestinya besok-besok kalau ngundang yang mestinya pasangan bawa buku nikah minimal. Jadi orang percaya. Saya bawa Pak, saya tahu kalau talk show pasti saya dihina, saya bawa buku nikah. Wendy, lu nggak boleh gitu. Lu mesti perhatiin raut mukanya ketika turun. Terlihat kayaknya agak kurang baik. Kayaknya Bu, mendingan ditanya deh. lagi ada masalah deh kayaknya. Enggak Bu, enggak, saya mau happy aja. Oh. Kalau happy aja nggak usah begini dong mukanya. Ya, masalahnya saya baru masuk aja udah gak dianggap istri Bu. Itu Sebentar. saya tuh datang ke setiap talk show dengan mental seperti itu setiap harinya Pak. Enggak gini. Tapi gue percaya lu istrinya. Enggak, bentar. Gue percaya dia Iya, istrinya. enggak. Sekarang lu lebih sakit mana? Enggak dianggap istri sama enggak dianggap orang? Gue dianggap orangnya bukan istri orang kan sadis Pak. Enggak, Gracia, gue Yaudah, kita percaya percaya, lu istri David Noah. Kan waktu itu gue yang nganterin ke dukun pelet tuh gue. Jadi gue tahu. Gue percaya, udah lu tenang aja. Udah gue nggak akan. Udah Jadi dah. gue jauh-jauh ke Bandung ternyata percuma. Terus Udah gimana? kita lupakan yang Ya tadi emang ya. itu nikahnya gimmick Pak puasa. Ibu gimmicknya mahal banget ya Bu Iya, ya. Enggak, tapi enggak. Are you happy? Happy. Really? Ya. Happy lah. Namanya juga pengantin baru, lagi nikmatin masa-masa pacarannya. Udah ada berantem belum? Kalau berantem sih sebenarnya bukan berantem yang gede gitu, cuma Belum mungkin ya? pendapat aja sih. Beda Karena mungkin kan kita argumen pacarannya lah ya. kan juga sebentar kan. Saya soalnya lama-lama pacaran nggak dikawinin Bu. Jadi nih, Curhat lagi. Udah Saya- move on dong, move saya on. sebentar tapi nyetrum Bu. Oh, benar. Pantesan tadi Bu saya pegang masih nyetrum ya Iya, Bu benar. ya. Oke. Iya, sebentar nyetrum, mati abis itu kan. Jangan dong Pak. Nyetrum, mati cintanya buat yang dulu-dulu. Oh, benar. Bapak nggak mungkin tujuannya sebaik itu Pak. Ya, sekarang gini kalau gua tanya, David Noah itu sebenarnya suami seperti apa sih bikin iri wanita-wanita Indonesia? Oh, kalau misalnya David tipe yang seperti apa, dia orang yang perfeksionis apapun. Jadi pekerjaan, terus habis itu melakukan suatu hal itu yang perfeksionis banget. Jadi pada saat kerja pun kita nggak bisa ganggu karena Termasuk istrinya? dia, ya jadi Nah, memang itu pelajaran yang sebenarnya memang aku belajar dari awal banget. Dia seniman yang bener-bener seniman, yang segala sesuatunya pekerjaannya dilakukan dengan hati, idenya muncul karena hatinya lagi emang mau kerja gitu kan. Terus habis itu semuanya bergantung pada mood. Jadi pada saat melakukan sebuah pekerjaan, moodnya nggak bisa diganggu. Jadi dia punya studio sendiri. Pada saat mau kerja, paling saya nulis note, saya berangkat. Gitu. Oh gitu. Jadi Bahkan lebih gitu. Karena kalau misalnya kita yang saya berangkat dulu ya gitu, dengan kita gitu tiba-tiba dia bisa buyar gitu. God. Lebih kayak gitu. itu dikomunikasikan nggak sama dia? Iya, Atau memang kamu- dikomunikasikan. Oh, emang dari awal udah diomongin. Dia bilang bahwa saya pekerjaannya membutuhkan mood yang begitu luar biasa gitu. Jadi nggak bisa yang kayak kita bisa di depan kamera misalnya apapun yang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya dia bener-bener yang harus dari hati, harus bener-bener nyari Menghasilkan karya. inspirasi. Gitu. Tapi kamu ngomong tadi lu bilang awal kalau David itu orang yang sangat perfeksionis. Perfeksionis, Dalam oke. hal apapun. Makanya dia perfect kan milih gue. Nah itu Itu doang. Itu Justru- doang yang harus dipertanyakan. justru pertanyaan gue itu gitu. Kalau David adalah orang yang sangat perfeksionis, kenapa dia miss di sini? Ya mungkin kan orang ada hilapnya juga. Tapi ini maksudnya aku ini satu pelajaran loh. Iya. Dikomunikasikan Iya. dari awal. Jadi memang ternyata menikah dengan seniman itu ya nggak segampang itu gitu. Jadi memang Gak segampang itu. nggak segampang yang istilahnya orang lain kan tidak bekerja dengan membutuhkan mood yang begitu besar. Jadi lo harus ngejaga moodnya dia. Jadi loh. memang harus menjaga mood, bukan berarti kita takut melakukan sesuatu, bukan. Tapi lebih yang dikomunikasikan, oke, saya lagi enak kerja, saya lagi mau bikin lagu gitu kan ya, saya lagi dapat inspirasi, saya lagi dapat nada. Jadi tolong jangan diganggu. lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Nih, maaf ya. Lu pernah nggak kepikir kayak gini? Jadi maksudnya kamu, kalau aku masuk, aku ngerusak mood kamu. Aku tidak bisa menjadi inspirasi buat kamu. Emang kayaknya gue nggak bisa jadi inspirasi, Bu. Oke, bagus dia sadar diri ya, luar biasa sekali memang. Tuh, kan ini bagus, ini perempuan yang realistis. Tapi luar namanya. biasa loh. Ini satu pertanyaan lagi sebelum kita iklan. Hal itu terjadi sebelum menikah atau sesudah Nanti menikah? gue mau jawab, tunggu jangan dijawab dulu Enggak lah, gitu lagi. jawab. Sebelum atau sesudah menikah? Sebelum. Jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Basa Basi Bahasa bahas ini.
hati para istri. Iya tadi gue salah ngomong ya. Nah tapi gini, ini tadi pas lagi break iklan ngobrol-ngobrol, satu hal yang aku lihat di sini Enggak, adalah tadi nggak ngobrol gue. Enggak, lu ya emang iya. Komunikasi kita kan susah. ya kita kan ngobrol orang-orang doang bertiga. Oh iya. Ibu, Oh iya, bukan suami orang. ibu kalau ngomong sama ibu capek gak sih bu? Kan lewat Dia- not, lewat Oh not. makanya lewat Iya. not. Ada alasannya lah pasti. Ya, namanya Alibi musisi. doang itu bilang bikin musik. Nggak, tapi gue salut loh. Maksudnya, nggak gini. Kan gue nanya tadi sama dia loh. Jadi, lu nggak ngerasa tersinggung? Nggak, sama sekali nggak. Karena si Davidnya pun ngajak lo ke tempat kerjanya biar lihat nih ya. Gue kerja tuh kayak gini. Makanya akhirnya lu beneran mengerti 100% atau ya lumayan ngerti lah. Jadi waktu awal memang dekat. Sebelum berarti kan? Sebelum nikah. sebelum. Udah dari sebelum nikah memang udah kayak begitu. Jadi memang waktu dari sebelum nikah dia bilang saya ini seniman, jadi bekerjanya memang Seperti butuh ini. mood gitu dan gak ada waktu. Makanya mungkin saya memilih untuk tidak main sinetron karena kalau misalnya main sinetron sementara ini pasti nggak ketemu jadwalnya Oke. gitu. Jadi dia bekerja dari malam sampai pagi karena biasanya idenya baru muncul malam. Saya bekerja dari pagi sampai malam. Gitu. Jadi quality time-nya mungkin di tengah-tengah sebelum dia bikin musik itu. Dan memang udah dari awal udah dibilangin bahwa saya nggak multitasking. Kamu lihat saya kerja, saya nggak tahu handphone di mana. Saya kalau kerja nggak bisa diganggu dengan handphone. Jadi kamu nggak bisa telepon saya udah makan belum sayang ini? Ya kalau misalnya tahu nih dia di studio, oke saya di studio, oke kamu di studio, saya bisa perkirain studio misalnya sampai jam 11, saya jam 8 udah pulang, ya antar makanan aja titipin. Hah, dititipin doang nggak ketemu sama suaminya? Nggak. Jadi itu nggak bikin berantem? Enggak sih karena memang Karena emang udah. mengerti. Jadi yang bikin kamu berantem sama dia apa nih? Mungkin pembagian jatah kali ya bu. Jatah apa bu? Jatah apa ini? Jatah apa? Jatah bulanan. Enggak. Kalau misalnya yang bikin berantem mungkin karena turnya bisa satu kota 3 hari. Ini aja ini jatah aja kan waktu. ini aja ada 3 sampai 4 kota hari ini berangkat dan itu kan nggak pulang. Gitu. Oh, paling berantemnya karena masalah scheduling itu. Iya paling itulah. Itu tapi 3-4 kota sekali balik, berangkat balik Kalau atau? yang sekarang 3-4 kotanya lanjut jadi nggak pulang. Itu masih bawa bus atau angkot? Masih bawa angkot pak. Oh, Apa bukan supir pak? Bukan supir antar kota. Oh, saya pikir. Musisi. Ya, Ini musisi papan atas Indonesia bapak. Dia jangan ngejelasinnya menghina. kayak supir angkot, Pak, Bu. jangan salah. Muka laki saya ada di Coffee Bean pak. Nah, Oh iya, bener-bener. Oh, muka lakinya ada di Coffee Bean. ada. Sebentar saya mau tanya, tapi udah lancar. Apanya? Itunya? Semuanya ada? Itu urusan beda lagi. Coba kalau kita tanya ibu yang baju pakai merah. aduh. Aduh. Ibu yang baju merah coba yang suka bikin berantem sama Bapak Omes itu urusan apa? Apa? Itu lagi berantem. Itu doang sih. Masalah anak. Masalah anak kalau sekarang. Jadi Makanya jangan punya anak. Emang lu gak mau punya anak? Doa adalah omongan. Omongan adalah doa. Doa adalah omongan. Bapak kebalik Oh, lagi. mau punya anak tapi belum sekarang. Oke, jadi Yaudah balik lagi. nanti kita bahas lagi ya, tapi ini dulu. Oke, masalah anak karena lu Iya. merasa yang si Omes itu kurang mungkin involved. benar kali kata Indri, cowok itu hampir semuanya tidak bisa multitasking kali ya. Ya. Jadi dia Kalau tidak bisa cewek itu terpecah. kan memang diciptakan untuk bisa ini sambil masak sambil Ya, nelpon, jadi sambil ini. Cowok cewek itu nggak bisa multitasking. menurut kita sih. menurut Menurut gue juga sih emang. Iya kan? Jadi ketika dia sedang fokus Gak nyampe aja kayaknya ya. ketika dia fokus sama satu itu susah pasti. Anak yang ujung kiri balik situ nggak benar. kelihatan. Jadi kalau gue tanya sifat cowok yang paling nyebelin menurut lu apa? Itu Tidak multitasking. Sampai akhirnya kesannya dia ignorance. itu merembet ke peka kemana-mana kan? Jadi nggak multitasking, nggak peka akhirnya. Iya, itu udah jadi satu paket tuh nggak multitasking itu berarti kan otomatis dia tidak peka dong berarti Betul, ketika betul, anaknya betul. lagi ngapain dia terus aja gitu Oh dia kan ini chatting sama cewek kali makanya nggak ini. nggak apa-apa kalau chatting sama cewek, kalau chatting sama cowok Lah. Lo. Tapi emang semua gitu, cowok multitasking. Tidak no, no. multitasking. Oh, multitasking. Menurut lu, iya nggak? Menurut lu gitu Enggak nggak? lah. Dia kan nggak Dia kan bukan pure. cowok ya. Iya. Nggak lo. Yang nyebelin. Sifat cowok yang menurut lu nyebelin. Kalau udah fokus satu. Ya benar. Iya, Berarti sama. itu ya. Iya. Nggak multitasking. Nggak nyebelin sih, mungkin lebih yang Ganggu. kadang-kadang suka Serba salah ya. gregetan Laki-laki gitu. fokus Iya, salah. benar. coba Fokus dari segi salah. laki-laki mungkin. Ya udahlah serba salah laki-laki itu, wanita gue juga nggak ngerti maunya wanita apa. Sekarang laki-laki fokus salah, nggak fokus salah. Terlalu fokus. Terlalu fokus. Kita sih pengennya Berarti bagus dong kalau laki-laki terlalu fokus sama pasangannya. Kalau bininya Kalau sama pasangannya sih Pasangannya? muncrat. Kalau sama pasangannya sih nggak apa-apa, tapi kalau sama sesuatu yang jadinya membahayakan atau apa gitu kan ya? Benar. Oke. kayaknya Omes banyak masalah ya. Ya udah gini aja, gue mau ngasih tahu ini ada
3 sifat cewek paling nyebelin, gak cuma cowok. Kenapa lu bawa cewek? Loh, kan gue cowok. Oke, kasih lihat. Ya gue kasih lihat. Emang lu udah pernah ngerasain kamu gitu? Udah kasih lihat. mana 3 gua pengen cewek, tahu. 3 sifat cewek yang paling nyebelin. Ini dia. Pemirsa basa-basi, berikut adalah 3 sifat wanita yang paling nyebelin. Pertama, supel. Chelsea bukan? Guntur, Gila udah lama banget gak ketemu. apa kabar? Baik. Kenalin nih cewek gua. Halo, Pau. Chelsea. Ya ampun, bajunya bagus banget. Kamu beli di mana? Sih, baru beli kemarin di GI. Cantik banget deh kamu pakai itu, Cin. Ya ampun. Gila. Seru Ya banget ampun, ngomong kamu sama tuh lu. lucu banget sih. Makanya. Lagian udah mau ujian, kita cabut dulu mendingan deh. Kapan-kapan kita harus kontekan, Cal. See you Oke. next time ya. See you next time. Ketemu lagi ya. Dah. Bye. Siapa tuh tadi? Pakai minta kontak segala, ganjen banget. Kedua, terserah. Mau makan apa kamu? Bisa kamu? Padang. Gak gendut. Sushi. Kemarin kan baru makan ikan. Salad deh. Lagi nggak pengen loh, Beb. Jadi kamu maunya makan apa? Serah kamu lah. Apa-apa tanya aku. Emang kamu nggak bisa mikir sendiri apa? Ketiga, protektif. Ngapain kamu? Siapa di sini? Temen SD aku. Teman SD pakai cincin segala, kamu ganjil banget sih. Ngapain pakai cincin segala? Kan namanya Cindy. Kamu ngakuin pasti teman SD kamu kan, yang kamu ajak gandeng bareng, main karet bareng, nonton bareng, terus yang ketawa bareng. Gitu kan? Ngaku kamu, ganjil banget sih ya cowok. Itu siapa, Robi? Halo, Bi. Oke, konfirmasi. Emang lu ngerasa kayak gitu yuk? Indri dulu lah. Gue enggak, Kalau gue enggak, gue anti ngecek handphone suami. Ya, gue juga. Karena tidak mau menerima kenyataan apapun. kalau berarti lu ada Lo ketakutan. enggak, gue nggak mau kalau misalnya kita perempuan suka. Kalau gitu sih, kalau beli kesehatan gitu sih. Kita perempuan itu pasti Iya, punya iya, pikiran iya. negatif. Iya, iya. Bener Ya, nggak? oke. Itu harus Iya. pasti ada pikiran negatif. Oke. ya Kenapa? kan? Ayo tahan. Ayo tahan. Terus Gua tipe yang nggak pernah mau ngecek privacy suami. Daripada Nggak, memang mau tidak ya? mau, emang nggak mau. Jadi Berarti- memang karena suami pun tidak pernah seperti itu sama saya. Enggak, Jadi tapi berarti ada ketakutan ketika lu ngecek lu menemukan sesuatu yang bikin lu menohok. nah kalau itu ternyata cuma biasa aja tapi kita mikir aneh-aneh, Oh, bisa jadi. bener kan? Jadi mendingan ini nggak pintar, usah. ini bagus nih, ini bagus. Intelektual nggak jawaban Intelektual, Antara bagus. enggak, ibu-ibu antara intelektual sama agak-agak on emang bedanya tipis ya. Jangan gitu dong. Enggak, padahal jelek. Bu, minum dulu, Bu. Ini Entar dulu sebelum ke Ayu, jangan gitu. Gracia Indri menurut gua adalah wanita yang pintar. David Noah yang nggak pintar. Oke, ayo. Gue sama, bukan tipe yang suka ngecek gadget. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Omes. Kamu pernah Jadi nemuin dulu ya? dari awal nih ini beneran gue dari awal bukan tipe yang suka seperti itu ya kan. Karena- Tapi dulu. Dulu. bukan karena Oke. apa. Jadi tapi dulu Bu minum dulu. Itu minumnya tadi ya minum. Ember dong buat air mata nih. Gimana? jadi dulu tuh pacaran baru juga jadian sebulan ceritanya. Terus gue nganterin dia Bentar. Biasa aja Bu duduknya. Ini acara talk show. Lu pikir rumpi-rumpi arisan apa? Ya nggak apa-apa nih seru banget ibu. Jadi waktu itu kita habis nonton ya kan. Pacaran sebulan nih. Baru ya kan Nonton. naik mobil gua ya, terus dia mau siaran radio, waktu itu masih siaran radio. Oke. Oke lah, tapi gua mau ketemu sama tante gua, arahnya sangat berbeda. Betul. Akhirnya dia memutuskan oke, gua naik taksi saja. Oke, Set, baiklah. berpisahlah kita. Ketika gua Harusnya perjalanan naik mobil lu. Harusnya naik mobil tadinya lu. kalau gua nggak ada urusan gua nganterin Oke, ya kan. oke. Bisa. Ketika gua perjalanan menuju ketemu dengan tante gua, tiba-tiba ninut handphone gua ada di sini, yang bunyi di sini. Ada handphonenya, waktu itu handphonenya ada 2. Nah, handphone satunya berbunyi. Kemudian Set, handphonenya ketinggalan. Ninut. Gua ngeliat lagi. Wow, namanya My Nana. Gua
Gua pun terkejut. Mana sih, Mes? Gua pun terkejut, ya kan? Nah, pada dasarnya kan gua nggak pernah mau tahu, bahkan ke pacar-pacar sebelumnya juga begitu. Emang bukan sifat bukan kita tipe deh. gua Ya, gitu ya. kan. Tapi kan ini dia yang yang ini ada mancing main-main nih. gini. Ada sedangkan- mainnya. Tapi kan tapi kalau my mother, my father. Masalahnya bukan my mother, Biasanya my sih, father, my my father lovely. juga udah nggak ada kan. My wife, Cil. Nah, my wife. My Itu yang bikin gua makin oke, gua harus Padahal buka. baru pacaran pacaran sebulan. 1 bulan. Harusnya- Teleponnya udah my wife, bukan dia yang nelpon. Gila kali tuh. lu kompor lu ya. Oke, Jadi udah ya, singkat cerita, gue buka nih handphonenya kan. Masih bisa dibuka tuh ya, Bu, Masih ya? bisa. Gua Dia ada belum. lock ya, Bu. Kebetulan laki gue ini agak gaptek, gak ngerti cara yang ngunci handphone. Oke. Gue buka nih kan, seret. SMS isinya my itu semua. Padahal udah pacaran sama lo. Gue telepon ke nomornya yang gue punya. Cuma Ternyata. satu. Bukan ke situ nyambungnya, ke yang dia bawa. Oh, dia Oke. punya Lu nomor yang nomornya berbeda. cuma satu. Cuma Padahal handphonenya satu. 2. Gila tuh laki-laki. Kan baru pacaran, lu mah. Baru Jadi udah pacaran kan- aja udah kayak gitu. Apalagi Gimana belum beres durasi. Jadi kan gue set, gue buka isinya itu selama kita nonton tadi itu dia sayang-sayangan. Ya lagi pacaran, udah deh kan. Saat itu juga gue langsung handphone lu ketinggalan sama gue. Hah? Kok lu gue? Kata dia gitu. Udah nggak usah manggil gue sayang-sayang lagi gitu. I'm not your wife gitu guanya. Terus dia gimana? Dia lagi kondisi lagi on air. Waktu itu yang tahu itu adalah Andara Early yang tahu ceritanya Teh Early. Gua anterin handphonenya ke radio, gue tinggalin, udah gue nggak mau tahu, bla 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 bla. Udah akhirnya berlanjut dengan proses segala macam. Intinya Omes kawin dengan selingkuhan. Dia ternyata masih pacaran saat itu. Oh jadi, tapi ngaku oh jadi sama selingkuhannya tuh lo? Gua Oh jadi selingkuhannya. selingkuhannya Dia tuh nggak lo? tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi dia selingkuhannya. Tapi dia nggak tahu. Kenapa lu marah? Pak, kenapa Bapak yang emosi, Pak? Oh iya. Jangan-jangan Gua my wife-nya. Oke, baiklah pemirsa. Kita akan konfirmasi ke Omes setelah yang satu ini. Omes harus konfirmasi masalah my wife-an itu. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi Bahasa Basi. This part of me, I'm part of you indefinitely. Boy, don't you know you can't escape me. Baik, langsung saja kita akan menantang Gracia Indri di Jika Aku Harus Memilih. Dijawab dengan cepat, tidak usah dipikir. aku harus memilih Saya jahanam. tahu ini adalah keahlian kamu, karena nggak usah dipikir, langsung saja. Musisi atau pemain sinetron? Musisi, soalnya pemain sinetron udah pernah nyoba. Gak enak ya? Diaktingin mulu, Bu. Oh, diaktingin. Kalau ini kan keyboardis dipencet mulu, Bu. Pantes deh, keyboardnya Bu. Ya. Ditekan terus ya, ditekan tutnya. Ditekan tutnya. Ibu makin lama makin membuka hidup rumah tangga ibu loh. Pacaran bentar langsung menikah atau pacaran lama tapi nggak jadi nikah? Bentar tapi langsung nikah. Ya iyalah, mendingan begini Itu ya. yang terjadi. Bulan madu dulu atau punya anak dulu? Enggak dua-duanya. Maksudnya Kenapa lu nggak pilih bulan madu dulu atau? ya karena emang kita bukan tipe yang suka traveling, jadi kayaknya bulan madu itu nggak ada di otak kita. Enggak, sebenarnya nggak ada niat atau nggak ada budget. Pak, Noah kaya, Bapak jangan kurang ajar ya. Loh, maksudnya kan budget buat traveling, budget buat yang lain ada. Tapi kan bulan madu itu nggak harus melulu kayak di pulau, bisa di rumah atau di hotel. Ya dekat kalau rumah. misalnya di rumah mah tiap hari bulan madu, Bu. Oke, Ya jadi udah, bulan- kalau nggak lu emang kalau nggak ada budget sekali-kali ke pulau ini ya Pulau Gadung, itu kan murah. Pilih-pilih. Jadi mau bulan madu atau anak dulu? Bulan madu deh. Bulan madu. Suami atau mama? Wah berat, Bro. Suami. Suami. Karena waktu les pernikahan, dibilangnya apapun yang terjadi dengan suamimu, apapun yang terjadi dengan istrimu, pokoknya kamu yang dipilih adalah pasanganmu dulu. Oke, baiklah. Bukan berarti ibu tidak ikut andil, tapi maksudnya pada saat kita udah berumah tangga, Prioritasnya adalah paling nggak pasangan. sekarang pasangan dulu. Oke. Pilih jerawat membatu satu muka atau bau buah dan buanget. Jerawat membatu satu muka.
Jerawat aja deh, Bu. Jerawat aja. Oke, terima kasih Gracia Indri. Silakan Dian Ayu. Karena apapun yang kamu pilih di sini bisa menjadi kenyataan. Amit-amit dong. Sekarang waktunya kita akan bertanya ke Dian Ayu. Jika aku harus memilih. Kalau Gracia Indri masih jawabnya agak lama, entar loadingnya atau karena memang dia lupa bawa otak pas syuting ya. Jawab cepat, suami romantis tapi posesif atau suami cuek tapi kaya raya? Aduh. Susah. Romantis tapi posesif atau cuek tapi kaya raya? Jelek Kaya tapi aja kaya. ya. Ya, yang penting cuek lah. Kaya raya mah bonusnya. Bisa aja lu. Lah iya dong. Jadi pilih yang mana? Suami cuek aja. Milih suami cuek tapi kaya raya? Cuek apa jelek sih, Pak? Cuek, Cuek cuek. yang penting. Cuek. Oh, saya dengarnya jelek tapi kaya raya. Saya pilih itu pasti. Dia mah curhat mulu ya, kalau bingung dah. Yang kedua, shopping berjam-jam atau shooting berjam-jam? Shooting berjam-jam. Lebih milih itu. Shooting Shopping, kan? shopping sama shooting mendingan mana? Iya mendingan kerja. Mendingan shooting? Oh lu gak demen belanja? Enggak. Oke. Mendingan dapat duitnya. Iya benar. Bagus. Omes yang seneng belanja. Iya. Oke. Anak rewel atau suami marah-marah? Anak rewel aja lah. Kenapa? Dinenenin kelar. Oh. Emang kalau Omes marah, emang kalau Omes marah-marah dikasih neni nggak kelar? Oke. Gemuk tapi sehat atau seksi tapi sakit-sakitan? Gemuk sehat. Gemuk sehat. Tapi ibu Ai. nggak kelihatan gemuk ya? Apa? Kayaknya ibu nggak karena tekanan batin kali ya, Bu. Enggak, emang bawaannya susah gemuk aja. Ah, ibu Kan ada orang yang tekanan batin, susah makan. Ada juga orang yang banyak banget tuh masalahnya, akhirnya makan terus. Ibu mungkin? Ibu Indri? Kenapa? Jadi makannya Saya tanpa masalah apapun. Oh iya. Tapi mukanya beban kayaknya ya. Ayah atau ibu? Waduh. Nggak bisa. Ini harus milih. Ayah atau ibu ya? Ayah atau ibu atau hooker, terserah. Hooker. Hey. Hooker. Maksudnya harus jawab dulu baru kita hooker. Tapi Baru bukan iklan. berarti nggak sayang ayah ya? Iya Ibu dong, udah pastinya. pasti. Ibu. Ibu. Oke. Kenapa milih ibu? Karena Pilihannya cuma 2. ya karena pilihannya cuma 2 bener. Karena ini apa orang yang paling bisa diajak sharing, paling bisa mengerti lah. Siap. Udah. Depan dia memilih ibu. Silakan. Ketemu ibu. Saya ibu majikan. Beda. Oh, ibu majikan. Yaudah, udah selesai. Oke, kasih tangan dulu. Yaudah, nanti kita bakal ngobrol lagi, tapi ada satu nasihat menurut saya dari Gracia Indri yang untuk semua istri harus tahu. Karena menurut saya apa yang diomongin ke saya tadi itu adalah salah satu filosofi yang baik. Yang mana supaya hubungannya lebih sehat. Makanya nanti setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa basi. Could it be love? Could it be love? Could it be? Could it be? Pemirsa, kenapa pagi hari ini kita bikin curhatan hati seorang istri? Sebenarnya tidak ada maksud untuk membuka aib suami, tapi menurut saya apa yang dibicarakan di sini adalah hal-hal yang juga terjadi sama setiap orang. Justru pembelajarannya adalah bagaimana akhirnya dia bisa menerima Omes yang tadinya ternyata Omes sudah punya pacar, kemudian dia ternyata selingkuhannya. Itu justru buat pelajaran sih buat Pelajaran, kita kan? untuk ketika sekarang berumah tangga nih, pelajarannya adalah ya berarti harus jujur dan terbuka. Ya maksudnya rumah tangga itu udah bukan main-main pacaran yang kalau ngambek bisa lu pulang, gue Iya, pulang gitu. iya. Kita Iya, akan benar. tetap dalam satu rumah dan sekarang ada anak, which is akan selalu ngelihat nih ketika ada masalah, ada ketidaknyamanan anak atau orang sekitar pasti akan merasakan kan. Jadi gimana caranya? Jujur diselesaikan, betul ya. Dan tadi Gracia juga sempat bilang, ngomong-ngomong soal kejujuran, kita kan perempuan kadang-kadang suka, suami gue ini nggak bisa dihubungin, ngapain ya suami gue? Dia bilang percuma ya, namanya laki-laki digenggam serat apapun Kalau ya. misalnya menurut aku memang dari awal prinsip aku sama David bahwa hubungan itu bukan hanya sebatas sinyal dan pulsa. Pada saat lagi ngobrol sinyalnya hilang, curiga suaminya kemana. Pada saat ngobrol pulsanya habis, curiga suaminya ngapain. Percuma sih suami mau diginiin juga dia punya banyak cara. Jadi kita sebagai istri menurut saya ini sih bukan ngajarin ya, cuma maksudnya dari Sharing. lebih sharing aja daripada digenggam kayak gini, kita lebih support apa yang dia lakuin. Intinya saya tahu saya istrinya dia tahu dia suami saya gitu. Tahu kewajiban masing-masing, tahu hak Percaya masing-masing, ke dia, percaya. sama-sama saling percaya. Support sih yang penting. Percaya. Nah, kamu sebagai suami melihat istri-istri seperti ini, Bagus, setuju. Karena menurut gue memang laki-laki tuh nggak boleh diginiin, Iya. harus dilepas. Karena kalau gue sendiri kalau udah diginiin malah kadang-kadang mencari celah gimana caranya untuk keluar.
Tapi kalau misalkan udah dilepas begitu aja, Tahu kadang-kadang bagaimana cara ketakutan pulang. tersendiri Ya, justru. pasti. Enggak, orang gua udah dijinin ini kok, gua udah dijinin itu kok. Masa Dan masih mau itu betul, sih? satu hal, laki-laki memang harus dikasih hobi apapun itu dan Betul. istri harus support. Karena Laki gue biasanya hobinya ngebengkel. Nah, kadang-kadang dengan hobinya itu dia justru nggak ada waktu untuk mikirin yang lain. Betul. Kayaknya itu nggak cuma laki-laki deh ya, perempuan Perempuan juga juga. nggak suka digenggam Bener. malam ini kan. Oke, Ada saatnya kita butuh me time. Ikhlas. Ya udah, Bapak ngapain sih Pak? Itu banyak banget. Ini soalnya waktu kita sudah habis. Oh, gua kirain mereka udah pada mau berubah jadi Power Bukan, Ranger. waktunya udah habis. Kalau gitu kita ketemu lagi besok pastinya di Bahasa Basi, Bahasa Basi. Bye.